Jangan mas, bentar lagi Kak Vina pulang, ucap Dina setengah khawatir. Tenang aja, kakakmu itu kalau belanja lama, jawab Fandi. Dina tampak ingin menyambut kemperutan Fandi, karena aslinya Dina juga masih ada rasa sayang pada suami kakaknya itu. Tapi Dina masih belum berani. Aku takut mas, takut kakak tahu, ucap Dina. Gak bakal ada yang tahu, ibu juga sedang menghadiri acara nikahan di kampung sebelah. Ayolah sayang, bujuk Fandi. Apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah dia akan mengikuti kata hatinya untuk berbuat lebih jauh dengan suami kakaknya itu? Tapi sebelum itu, aku mohon keikhlasan teman-teman untuk like video ini sampai 100 like dan subscribe-nya agar aku bisa semangat lagi membawakan ceritanya. Mari kita lanjutkan. Pagi itu, rumah 2 lantai milik Fandi dan Vina tampak hangat. Matahari menerobos dari sela-sela tirai, mengenai permukaan meja makan yang sudah tersaji sarapan lengkap buatan Vina. Aroma kopi hitam bercampur roti panggang mengisi udara, memeluk siapapun yang bangun lebih dulu. Fandi duduk di ruang tamu dengan kemeja santai, membuka lembaran koran yang sesekali diselipkan berita hukum yang ia tandai. Ia, pengacara berpengalaman, tenang dan tampak, selalu bisa mengendalikan situasi. Mas, kamu udah minum kopinya? Aku tambahin susu biar gak pahit kayak hidup, tanya Vina. Belum, tapi pahitnya hidup itu perlu, biar gak manja, jawab Fandi. Vina tertawa pelan. Di sudut lain meja, Dina duduk menyendiri. Gadis itu tak banyak bicara pagi ini. Ia hanya menunduk, scroll TikTok, seperti tak mendengarkan percakapan mereka. Langit luar mulai cerah, tapi di dalam hati Dina masih mendung enggan untuk pergi. Tatapan sekilasnya ke arah Fandi seperti menyimpan sesuatu. Bukan benci, tapi juga bukan tenang. Makan dulu, Din. Jangan main HP terus, ucap Vina. Iya, Kak, jawab Dina pelan. Lagi lihat apa? Tanya Fandi. Berita tentang dosen kampus ditangkap, jawab Dina. Percakapan menggantung. Vina tidak terlalu menyadari ketegangan samar itu. Baginya semua baik-baik saja. Tapi Fandi dan Dina tahu ada sesuatu di antara mereka yang belum benar-benar hilang. Bukan salah satu pihak, mungkin hanya waktu yang tak menyelesaikan. Fandi menarik napas panjang, lalu kembali berpura-pura fokus pada berita. Tapi dalam diam, ada rasa bersalah yang masih berdenyut. Malam itu rumah sunyi. Ibu mereka sudah tidur sejak selepas Isya. Vina sedang di lantai atas menyiapkan baju untuk besok. Di ruang tamu, Dina duduk sendiri dengan buku terbuka di pangkuannya. Lampu gantung temaram menciptakan bayangan lembut di wajahnya. Langkah kaki perlahan menuruni tangga. Belum tidur juga? Tanya Fandi, berdiri di tangga sambil jalan pelan. Dina menoleh samar. Suaranya datar. Belum, masih ngerjain tugas, jawab Dina. Fandi mendekat, duduk di seberang. Hujan turun di luar, memantulkan suara di jendela. Suasana mendadak seperti adegan lama yang kembali diputar. Fandi kembali bertanya, kamu masih suka baca malam-malam kayak dulu? Udah kebiasaan, jawab Dina singkat. Suasana jadi sunyi. Fandi menyandarkan tubuh. Ia tampak gelisah. Keberadaan Dina malam itu mengusiknya. Bukan karena godaan, tapi karena rasa bersalah yang belum pernah ia selesaikan. Fandi memulai pembicaraan lagi. Dulu aku salah. Mas, jangan diungkit lagi, timpal Dina tegas tanpa menoleh. Aku cuman... Fandi ingin menjelaskan. Kak Vina gak tahu apa-apa, dan aku gak akan jadi orang yang ngerusak pernikahan kalian, sahut Dina sambil menutup bukunya. Kalimat itu menampar. Bukan karena kasar, tapi karena kenyataan. Fandi mengerti apa yang Dina katakan. Aku minta maaf, Din. Dulu aku terlalu dekat, tapi terlalu pengecut buat jujur ke diri sendiri. Sekarang udah telat, jawab Dina. Langkah kaki terdengar di atas.
Kamu mau di sini terus, Mas? Udah malam, ucap Vina berdiri sambil tersenyum. Iya, cuma ngobrol sebentar sama Dina, jawab suaminya. Kamu besok kerja pagi loh, yuk tidur, celoteh Vina. Fandi mengangguk, lalu menoleh sebentar ke Dina. Mereka saling berpandangan, tapi tidak ada lagi kata, hanya sisa-sisa perasaan yang terkubur di balik mata. Setelah Fandi dan Vina masuk kamar, Dina duduk diam lama. Buku di tangannya tidak lagi menarik. Di dalam dirinya, ia bukan lagi gadis yang dulu. Tapi luka dari waktu itu masih tersisa. Tidak dalam, tapi tidak juga sembuh. Pagi berikutnya, rumah kembali hangat. Tapi ada perbedaan. Setiap senyum terasa lebih dijaga, setiap tatapan lebih hati-hati. Ibu mereka sedang menyiram bunga di taman kecil depan rumah. Fandi, jaga dua anak ibu ya. Vina dan Dina itu saudara, tapi kadang kayak langit dan laut. Jangan sampai ada badai, pinta ibu. Fandi mengangguk sambil tersenyum, tapi di dalam hatinya sedang tidak tenang. Pagi itu, hari berjalan seperti biasa. Fandi sibuk dengan aktivitasnya sebagai pengacara, Vina dengan aktivitas dengan ibu-ibu kompleknya, dan Dina dengan kuliah semester akhirnya. Hingga hari kembali malam, hujan kembali turun malam itu, membasuh genteng dan pekarangan rumah yang kini sepi. Semua penghuni rumah telah terlelap, kecuali Dina. Ia duduk di tepi kasur. Lampu kamarnya hanya menyala remang, menyorot wajahnya yang penuh pikir. Ia membuka sebuah kotak kecil dari bawah lemari. Di dalamnya ada gantungan kunci kecil berbentuk timbangan, hadiah dari Fandi ketika ia pertama kali menyatakan ingin menjadi pengacara. Juga seperti dia, jari-jarinya gemetar menyentuh benda itu. Matanya mulai berkaca. Aku tahu seharusnya ini sudah berakhir, tapi kenapa rasanya belum? Gumam Dina dalam hati. Cinta itu memang masih ada dalam-dalam, meskipun telah ia tekan, ia pendam dan ia telan bersama waktu. Karena kepada Fandila Dina dulu menyerahkan mahkota kesuciannya. Saat itu masih kuliah semester awal dan semuanya terjadi begitu cepat. Kota besar seperti Bandung membuat batas jadi kabur. Hubungan mereka bukan hanya tentang tatapan atau genggaman tangan. Mereka sudah melewati batas yang seharusnya tidak dilanggar. Tapi semua berubah satu malam. Ketika Fandi mendapati Dina sedang mengobrol hangat dengan teman kampusnya di sebuah kafe. Cemburu membutakan penilaian Fandi. Ia meledak menuduh Dina selingkuh tanpa memberi ruang penjelasan. Ia pergi menghilang berminggu-minggu dan saat kembali ia menggandeng tangan Vina, kakak Dina sendiri. Pagi itu saat sarapan, Dina tak bisa menyembunyikan keanehan di wajahnya. Vina sedang menyusun rencana akhir pekan, duduk di samping Fandi yang tampak ikut mengangguk-angguk, pura-pura antusias. Din, kamu jadi ikut liburan minggu ini? Tanya Vina. Kayaknya enggak deh kak, aku mau nyelesain proposal skripsi, jawab Dina pelan. Sayang banget, padahal pengen kumpul bareng, ucap Vina sambil menyandar manja ke bahu Fandi. Fandi hanya melirik Dina sekilas, lalu menunduk kembali ke piringnya. Tapi Dina bisa merasakan tatapan itu. Tatapan yang pernah penuh rasa, kini berubah jadi bayangan. Siang harinya, Dina memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Fandi penuh ragu. Tapi ia tidak bisa terus-terusan memendam. Mas, bisa bicara sebentar? Suara Dina pelan di ambang pintu. Fandi menoleh dari balik meja kerja. Ia mengangguk. Ada apa? Tanya Fandi. Aku cuma pengen tanya satu hal. Waktu itu, kenapa Mas gak pernah tanya langsung ke aku tentang cowok di kafe itu? Dina menatap lurus tak berkedip. Fandi menarik napas dalam. Ia bersandar ke kursi, menatap langit-langit sejenak sebelum menjawab. Karena aku bodoh, karena aku terlalu sayang, dan saat lihat kamu sama orang lain, rasanya kayak ditusuk, ucap Fandi.
Padahal itu cuma teman diskusi kelompok. Bahkan dia udah tunangan sekarang. Suara Dina melemah. Fandi menunduk. Aku tahu, tapi aku terlalu cepat ambil kesimpulan. Dan aku takut kehilangan muka kalau harus datang minta maaf, kata Fandi. Aku gak butuh minta maaf. Aku cuma butuh kamu percaya, ucap Dina nyaris berbisik. Sunyi di antara mereka, hanya ada detak jam dinding dan suara kipas angin yang menderu pelan. Mas tahu nggak? Sampai sekarang aku belum bisa jatuh cinta lagi, lanjut Dina. Karena satu-satunya laki-laki yang pernah aku cintai, yang pernah aku percaya, justru yang paling menyakitiku. Fandi menggenggam tangan di pangkuannya sendiri, berusaha menahan emosi. Aku gak butuh jawaban, aku cuma pengen kamu tahu itu, kata Dina cepat, lalu berbalik sebelum air matanya tumpah. Fandi menatap punggung Dina yang menjauh. Ada sesal yang begitu besar, tapi segalanya sudah berubah. Ia kini adalah suami dari kakak perempuan gadis yang ia lukai. Malamnya, Dina menatap bayangan wajahnya sendiri di jendela. Kalau saja waktu itu Mas Fandi mau dengar penjelasanku, mungkin semuanya akan beda. Bisiknya lirih. Tapi hidup tidak pernah memberi kesempatan ulang. Dan kini, di rumah yang terlihat damai ini, ada cinta yang tak bisa disuarakan, ada luka yang tak bisa disembuhkan, dan ada kenangan yang masih hidup walau tak diinginkan. Waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Suasana rumah 2 lantai itu sangat sepi. Hanya suara kipas angin dan detak jam dinding yang terdengar. Hujan sudah reda sejak 2 jam lalu, meninggalkan bau tanah basah yang menyusup masuk lewat ventilasi dapur. Lampu-lampu sebagian sudah dimatikan, menyisakan penerangan remang dari lampu lorong lantai atas. Dina terbangun dari tidurnya karena haus. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu kamarnya, berjalan menyusuri lorong menuju tangga. Namun, saat melewati kamar Vina dan Fandi, ia terhenti. Bunyi samar terdengar dari balik pintu kayu putih itu. Awalnya, Dina mengira suara TV yang belum dimatikan, tapi semakin ia diam, semakin jelas apa yang terdengar. Desahan lembut, jeritan tertahan, dan dentingan tempat tidur kayu yang bergeser mengikuti irama. Ritme itu khas, sangat khas. Tidak bisa disalahartikan. Itu suara 2 orang yang sedang mengemprut. Dan itu adalah suara Vina dan Fandi. Dina terpaku. Tubuhnya mendadak terasa berat. Tenggorokannya kering, bukan karena haus. Ada sesuatu yang menyesak di dadanya. Ia berbalik, cepat mundur beberapa langkah dan sandar ke dinding lorong. Mata terpejam, tapi suara itu terus terdengar, seakan menembus kulitnya dan langsung menusuk ke bagian paling dalam hatinya. Ingatan masa lalu itu datang tanpa bisa dicegah. Potongan demi potongan, seperti film yang diputar ulang di pikirannya. Malam-malam, ketika ia masih awal kuliah, dan Fandi sering menjemputnya dengan motor, membawa ke tempat sepi hanya untuk berbicara, atau lebih dari itu. Dina menggigit bibir bawahnya. Wajahnya merona, bukan karena malu, tapi karena perasaan yang dulu ia kubur dalam-dalam kini hidup. Dia masih seperti itu, bisik batinnya. Masih hebat, masih bertenaga, masih bisa memuaskan pasangannya, seperti dulu dia memuaskanku. Tubuh Dina gemetar, bukan hanya karena udara malam yang dingin, tapi karena pertarungan yang sedang terjadi di dalam dirinya. Ia tahu ia tidak boleh berpikir seperti itu. Fandi sekarang adalah suami dari kakaknya. Rumah ini rumah mereka. Hidup mereka bahagia. Tapi malam ini, suara itu mengguncang fondasi pertahanan Dina. Aku yang pertama merasakan dia. Suara hatinya berbicara lagi. Bukan Kak Vina. Aku yang dulu dia cintai. Aku yang dulu ia peluk dengan penuh cinta. Kakinya terasa lemas.
Ia turun ke lantai bawah dengan langkah goyah, seolah melarikan diri dari kenyataan yang tak bisa ia ubah. Di dapur, ia mengisi gelas dengan air dari dispenser. Namun, tangan yang memegang gelas itu gemetar, membuat air tumpah sedikit ke lantai. Ia memejamkan mata lagi. Aku masih ingin dikemprut dia, pergolakan batinnya. Bukan karena kenikmatan semata, tapi karena aku belum pernah bisa menghapus jatuhnya dari ingatanku. Air yang ia minum tidak bisa menghapus dahaga yang lain. Dahaga akan rasa dimiliki, dahaga akan pelukan hangat yang dulu sempat jadi miliknya, walau sesaat. Dina bingung, tapi ia juga merasa lelah membohongi dirinya sendiri. Ia masih mencintai Fandi. Dan malam ini, mendengar suara cinta dari balik kamar itu, ia bukan hanya merasa seperti orang luar, tapi juga seperti seseorang yang sedang dihukum oleh takdir yang ia tak pahami. Setelah meminum habis gelas itu, Dina bersandar ke dinding dapur, memejamkan mata, dan membiarkan air matanya jatuh satu persatu. Ia tidak menangis keras, ia hanya membiarkan dirinya lepas dalam diam. Di lantai atas, suara itu perlahan mereda. Tapi dalam hati Dina, gejolaknya justru baru saja dimulai. Keesokan paginya, suasana rumah tampak seperti biasa. Vina sedang memasak telur mata sapi, dan Fandi duduk di meja makan sambil scroll TikTok. Dina duduk di samping ibu mereka, tampak lesu, tapi tetap berusaha tersenyum. "Semalam aku mimpi aneh, Mas. Kamu jadi jaksa, tapi malah bela pelaku," ucap Vina. Fandi tersenyum sambil menyeruput kopi. "Mungkin itu kode kalau aku bakal bela kamu mati-matian nanti." "Halah gombal," celetuk Vina. Mereka tertawa, tapi Dina hanya mengaduk teh dalam cangkirnya. Setiap kali mendengar tawa Fandi, hatinya kembali bergetar. "Kenapa masih terasa?" tanya batinnya. "Kenapa aku gak bisa membencinya seperti harusnya?" Ia mencuri pandang ke arah Fandi. Pria itu tampak tenang, seperti tak pernah ada beban. Tapi Dina tahu, di balik ketenangan itu ada masa lalu yang belum selesai. Dan ia sadar kalau ia terus berada di bawah atap yang sama, perasaan ini tidak akan pernah benar-benar mati. Malam berikutnya, Dina tidak bisa tidur. Ia kembali duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit. Kamar itu dingin, tapi pikirannya lebih dingin lagi. "Aku bukan wanita baik," lirihnya, "karena yang aku inginkan adalah suami kakakku sendiri." Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tapi kenyataan tidak bisa ditutup rapat. Ia tahu cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan. Tahan dalam luka diam-diam, atau pergi membawa semua rasa yang tak bisa ia miliki. Namun malam itu, satu hal yang ia tahu dengan pasti. Suara itu yang berasal dari balik dinding telah membangkitkan sisi dirinya yang selama ini hanya tidur, bukan mati. Dan itu menakutkan. Malam kembali datang dengan sunyi yang khas. Rumah itu seperti biasa, lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu. Hanya lorong, tangga, dan dapur yang menyala temaram. Dan ibu mereka pun sudah masuk kamar lebih awal malam ini. Tapi tidak di dalam hati Dina. Ia duduk di depan cermin kamarnya, memandangi bayangannya sendiri. Rambut yang digerai, wajah polos tanpa riasan. Waktu terasa berjalan lambat, dadanya terasa sesak. Ia tahu apa yang ia tunggu, atau lebih tepatnya, apa yang diam-diam ia harapkan terjadi lagi malam ini. Dan benar saja, ada sesuatu terjadi lagi. Dina perlahan membuka pintu kamarnya. Langkah kakinya nyaris tak bersuara, menyusuri lorong menuju dapur. Tapi sebelum sampai ke tangga, ia berhenti. Ia berdiri diam, hanya beberapa meter dari pintu kamar Fandi dan Vina. Suara itu lagi-lagi muncul, kali ini lebih jelas dari malam sebelumnya. Bukan hanya suara tempat tidur yang berderit atau suara manja, tapi suara Vina pelan terdengar, lelah dan pasrah. "Aduh Mas, cukup ya, aku udah capek banget,"
Suara Vina terdengar jelas. Tahan sebentar lagi ya. Aku belum selesai. Suara Fandi terdengar rendah, berat dan dalam. Lalu suara tempat tidur kembali terdengar dalam irama yang tak tertahankan. Irama yang Dina kenal, terlalu kenal. Dina menelan ludah. Ia berdiri mematung di koridor gelap itu. Punggung menempel ke dinding. Jantung berdetak kencang, tapi bukan karena takut, bukan pula karena malu, tapi karena perasaan yang rumit. Cemburu, keinginan, dan rasa kehilangan bercampur menjadi satu. Dia masih seperti dulu, pikir Dina. Bertenaga, penuh semangat, tak kenal lelah. Dulu aku selalu dibuat seperti ada candu yang membuatku terus menginginkannya. Dan sekarang, Kak Vina yang merasakannya setiap malam. Ia memejamkan mata. Ingatan itu datang seperti badai. Bagaimana Fandi dulu membisikkan pujian di telinganya saat mereka ngemprut. Kamu wanita pertama yang kubuat seperti ini. Suara masa lalu, Fandi kembali terngiang. Dan kamu luar biasa, Din. Dina membuka mata perlahan, berusaha mengusir suara-suara itu. Tapi makin ia tolak, makin jelas gambaran-gambaran itu memenuhi pikirannya. Dan suara dari balik pintu kamar itu belum berhenti. Suara Vina kembali terdengar. Kali ini hampir menangis. Mas, serius aku udah gak mampu. Kamu kayak gak pernah capek. Lalu terdengar tawa kecil Fandi. Singkat, percaya diri. Laki-laki harus bisa bikin istrinya puas dan bahagia, Vin. Jawab Fandi terdengar bangga. Dina memalingkan wajah ke arah jendela kecil di lorong. Langit gelap. Tidak ada suara lain selain suara yang datang dari balik pintu itu. Ia merasa dadanya ditekan keras, tapi bukan karena sedih, lebih karena godaan yang pelan-pelan berubah menjadi jerat. Masihkah aku mencintainya? Tanya Dina dalam hati. Atau aku hanya merindukan kemprutannya? Ia turun ke dapur tanpa berkata apa-apa, mengisi gelas dengan air, meminumnya dalam satu tegukan, lalu berdiri lama menatap lantai. Kenapa dia tidak pernah kembali padaku dulu? Kenapa hanya karena salah paham dia langsung berpaling? Tapi ia tahu jawabannya. Fandi adalah pria yang penuh semangat, dan dalam dirinya ada sifat dominan. Selalu ingin jadi pemilik, pengendali. Ketika merasa dikhianati, ia tidak mencari kebenaran. Dia pergi dan mengambil Vina, kakaknya sendiri. Ironisnya, Vina tidak tahu siapa suaminya sebenarnya. Ia tidak tahu bagaimana Fandi bisa membuat seorang perempuan mencintai, bukan hanya secara fisik, tapi secara emosi. Ia tidak tahu bahwa sebelum dirinya, adiknya sudah lebih dulu dikemprut dan belum pernah dikemprut lagi. Malam itu, Dina duduk di kursi dapur sampai hampir jam 2 pagi. Ia tidak menangis, ia juga tidak mencoba melarikan diri dari pikirannya sendiri. Ia hanya duduk, menatap gelas kosong di depannya, dan bertanya dalam diam. Apakah aku perempuan jahat jika aku ingin merasakan kemprutannya lagi? Gejolak batin Dina. Tiba-tiba, suara langkah kaki turun dari atas. Fandi. Ia hanya memakai kaos putih tipis dan celana pendek. Keringat masih terlihat di lehernya. Wajahnya santai, tidak sadar ada seseorang di dapur. Tapi saat melihat Dina duduk sendiri dalam remang cahaya, langkahnya terhenti. Dina, kamu belum tidur? Tanya Fandi, suaranya pelan. Dina mengangguk, lalu cepat-cepat meneguk air terakhir dari gelasnya. Ia berusaha menunduk, menghindari tatapan. Nggak bisa tidur? Jawab Dina singkat. Fandi melangkah, berdiri tak jauh darinya. Kamu pucat, kamu sakit? Tanya Fandi lagi. Dina menggeleng. Kecapekan, kepikiran skripsi. Fandi tertawa kecil. Dulu kamu sering bilang begitu juga, padahal aslinya bukan tugas, tapi pikiran yang berat. Dina tersenyum kaku, hening beberapa saat. Lalu dengan suara sangat pelan, hampir seperti gumaman, Dina berkata, Mas masih sama ya? Fandi menoleh bingung. Sama apanya?
Dina menatap gelas kosong di depannya, lalu menjawab, sama seperti dulu, kuat, bertenaga, gak pernah capek. Fandi terdiam. Ucapan itu tidak biasa, tapi ia tidak langsung menanggapi. Ia hanya berdiri kaku, lalu berkata, kamu dengar ya? Dina tidak menjawab, tapi sorot matanya cukup untuk membuat Fandi tahu jawabannya. Dan dalam detik-detik sunyi berikutnya, mata mereka bertemu. Ada percikan yang belum padam, ada bara yang belum benar-benar mati. Tapi sebelum api itu menyala kembali, Dina berdiri. Maaf, aku ngelantur. Aku balik ke kamar dulu. Ucap Dina buru-buru, lalu berjalan cepat ke arah tangga, meninggalkan Fandi berdiri sendirian. Fandi hanya menatap punggungnya diam. Malam itu tidak ada yang terjadi lebih dari itu. Tapi batas yang dulu pernah ada kini sudah mulai kabur kembali. Dan Dina tahu, jika ia tidak segera pergi, hatinya akan kembali jatuh ke dalam pelukan yang dulu membuatnya utuh sekaligus hancur. Dina menutup pintu kamarnya dengan cepat dan bersandar di baliknya. Napasnya masih tidak teratur, matanya terpejam, tapi pikirannya penuh gemuruh. Jantungnya berdetak begitu keras, seolah ingin meloncat dari dada. Kenapa aku lari? Kenapa aku gak bertahan sebentar lagi tadi? Di dapur, ketika hanya dia dan Fandi di bawah cahaya remang, ada sesuatu dalam diri Dina yang sudah hampir meledak. Seandainya ia tak buru-buru bangkit dan pergi, mungkin malam ini sudah jadi malam paling berani dalam hidupnya. Malam ketika segalanya kembali. Tangan Dina mengocek dasternya sendiri. Pikirannya kembali pada malam-malam dahulu, saat Fandi masih miliknya, saat mereka ngemprut. Aku ingin kemprutanmu, bisiknya pelan. Aku mau ngemprut lagi, meski harus diam-diam, meski hanya satu kali. Ia membenamkan wajah ke bantal, mencoba menekan suara hatinya. Tapi malam itu ia tahu pertahanannya sudah nyaris habis. Pagi datang seperti biasa. Matahari menerobos tirai jendela, menyinari lantai dan membentuk bayangan lembut di kamar. Namun suasana rumah sedikit berbeda. Ibu mereka pergi lebih pagi dari biasanya ke rumah saudaranya yang sedang sakit. Vina, setelah menyiapkan sarapan, buru-buru pergi ke pasar karena ada bahan dapur yang habis. Fandi, yang kebetulan hari itu libur dari kantor hukum tempatnya bekerja, masih di rumah. Dan hanya ada Dina yang masih di lantai atas, duduk di meja belajarnya, pura-pura sibuk. Tapi ia terlihat gelisah, hatinya kacau. Suasana rumah yang sepi, terlalu sepi, membuat segalanya lebih beresiko sekaligus lebih menggoda. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Din? Suara Fandi pelan dan berat. Dina menahan napas. Ia menoleh ke arah pintu, tidak langsung menjawab. Boleh masuk sebentar. Lanjut suara itu perlahan. Dengan tangan sedikit gemetar, Dina membuka pintu. Fandi berdiri di ambang. Pandangannya dalam, tapi tenang. Kamu baik-baik aja? Tanya Fandi. Dina hanya mengangguk. Iya, kenapa? Fandi masuk, menutup pintu perlahan. Ia berdiri beberapa langkah darinya, lalu bersandar ke dinding. Suaranya tenang, tapi ada ketegangan yang terasa di udara. Aku gak bisa tidur semalaman, ucap Fandi akhirnya. Kepikiran kamu? Dina menunduk, memainkan ujung bajunya. Aku juga, ucapnya. Sunyi sejenak, lalu Fandi mendekat. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Sekarang mereka hanya berjarak satu tangan. Kita gak boleh kayak gini, suara Dina nyaris seperti bisikan. Tapi kamu menginginkannya kan? Tanya Fandi lembut. Sama seperti aku. Dina mendongak. Mata mereka bertemu, jantungnya berdebar. Mas, gumamnya, gimana kalau ketahuan? Kita pelan-pelan aja, gak akan ada yang tahu. Hanya kita berdua, gak harus sering, gak harus lama, tapi cukup untuk menenangkan apa yang belum selesai, ucap Fandi. Matanya menatap penuh keyakinan.
Dina masih bimbang, tapi hatinya sudah jauh melangkah. "Mas yakin?" Suaranya bergetar. "Aku takut." Fandi mendekat, menyentuh lembut pipinya. Sentuhan itu mengalirkan kembali semua kenangan. Hangat, kuat, memabukkan. "Kalau kamu mundur sekarang, aku akan pergi," ucap Fandi serius. "Tapi kalau kamu jujur, aku akan buktikan kamu gak pernah kehilangan aku sepenuhnya." Dina menarik napas dalam. Jari-jarinya menyentuh dada Fandi. Lalu dengan suara pelan, penuh perasaan, "Aku ingin ngemprut, Mas. Tapi pelan-pelan aja ya. Jangan buat aku capek lagi." Senyum tipis muncul di bibir Fandi. Ia menggenggam tangan Dina, lalu menciumnya perlahan. "Kamu cuma rindu." Dan dalam hitungan detik, batas itu runtuh. Napas mereka menyatu. Waktu seakan berhenti. Dina merasa tubuhnya lemas, bukan karena takut, tapi karena nyaman. Desahan tertahan mengisi ruangan kecil itu. Dunia luar menghilang, yang tersisa hanya mereka. Untuk sesaat, Dina lupa bahwa ia adalah adik dari istri Fandi. Yang ia tahu, pengemprutan itu kembali dengan seseorang yang dulu membuatnya merasa utuh sebagai perempuan. Saat semuanya mereda, Dina bersandar di dada Fandi. Napas mereka masih berat, tapi pelan-pelan menurun. "Apa kita gila?" tanya Dina pelan. Fandi mengusap rambutnya. "Mungkin, tapi yang pasti kita masih saling membutuhkan kemprutan." Dina memejamkan mata. "Aku takut, Mas." Fandi mencium keningnya. "Jangan takut, aku gak akan biarkan kamu terluka lagi." Tapi Dina tahu, luka yang sebenarnya belum terjadi. Luka itu baru akan datang jika semuanya terbongkar. Dan pagi itu, meski penuh kebahagiaan, tetap dibayangi oleh satu kata, resiko. Hari-hari berikutnya berjalan dalam diam yang penuh rahasia. Dari luar rumah itu tetap terlihat harmonis. Vina dan Fandi tampak seperti pasangan ideal, tersenyum saat makan pagi, berbagi canda kecil di ruang keluarga, dan saling mengingatkan hal-hal kecil seperti pasangan suami istri lainnya. Namun bagi Dina, hidupnya kini tidak lagi sesederhana dulu. Ada sesuatu yang berubah sejak pagi itu, sejak pelukan yang terulang, dan sesuatu yang tak bisa ia hapus dari ingatan. Kini, saat Vina tidak ada di rumah, saat ibu mereka sibuk dengan kegiatan di luar, hubungan itu kembali berdenyut. Diam-diam Fandi tak lagi menjaga jarak. Bahkan ketika hanya melewati Dina di lorong rumah, pandangannya mengandung makna yang tak bisa diucap. Dan Dina tak bisa menolak. Ia tahu apa yang mereka lakukan salah, tapi rasa ingin memiliki itu terlalu kuat, terlalu dalam untuk ditepis. Suatu sore, Vina baru saja pulang dari luar kota bersama ibu. Wajahnya tampak lelah. Tubuhnya seperti ingin langsung rebah. Setelah mandi dan makan malam, ia langsung masuk kamar. "Mas, besok kamu bantu antar ibu ke rumah Bu Atik ya. Aku pengen istirahat. Badanku remuk," ucap Vina dari balik selimut. Fandi mengangguk. "Iya, istirahat aja. Kamu butuh tidur." Tak lama, suara napas teratur terdengar dari dalam kamar. Vina sudah terlelap. Fandi duduk lama di ruang tamu. Pikirannya melayang ke kamar di lantai atas. Di balik pintu kayu itu, Dina berada di dalam, dan ia tahu Dina sedang menunggunya. Dina duduk di tepi tempat tidur, jantungnya tak karuan. Sejak sore tadi, saat melihat Vina pulang dengan langkah gontai dan suara mengeluh karena kelelahan, dia tahu malam ini akan jadi malam pengemprutan lagi. Malam ketika pintu kamarnya diketuk dan pintu hatinya kembali terbuka. Dan benar saja, sekitar jam 11 malam, langkah kaki yang dikenal itu terdengar. Satu ketukan pelan, nggak memaksa, tapi cukup jelas. Dina membuka pintu. Fandi berdiri di sana. Tak banyak kata, tak ada senyuman. Mereka hanya saling menatap beberapa detik. Lalu Fandi berkata pelan, "Aku ingin mengemprutmu malam ini." Dina menunduk ragu.
Kak Vina sudah tidur. Aku gak kejam, Din. Tapi aku juga manusia. Dan kamu tahu aku butuh kamu. Suara Fandi mengandung nada kejujuran yang dalam. Hanya menyampaikan isi hati seorang pria yang terjebak di antara dua perempuan. Satu adalah istri sah. Satu lagi adalah masa lalu yang belum mati. Dina membiarkan Fandi masuk. Mereka duduk di sisi tempat tidur. Diam, hanya mendengar detak waktu. Kamu ingat nggak dulu waktu pertama kita ngemprut? Tanya Fandi pelan. Dina mengangguk. Waktu itu Mas bilang, aku satu-satunya perempuan yang bikin Mas lupa arah. Fandi tersenyum tipis. Dan itu masih berlaku. Mata mereka bertemu. Tidak ada tawa, tidak ada senyum lebar. Yang ada hanya keinginan untuk memiliki, meski dalam ruang yang tak seharusnya. Kadang aku berpikir, bisik Dina, andaikan waktu bisa diputar, mungkin sekarang aku yang jadi istrimu, bukan Kak Vina. Fandi meraih tangannya, menggenggam erat. Aku juga pernah membayangkan itu. Tapi semua sudah terjadi, dan kita cuma bisa mencuri waktu, seperti malam ini. Dina bersandar di bahu Fandi. Pelukan itu terasa seperti rumah, seperti tempat yang pernah ia miliki sepenuhnya. Dan kini hanya bisa disentuh di balik tirai malam. Mereka kembali ngemprut, berbagi rindu. Dada menyatu dalam cara yang hanya mereka pahami. Tak ada teriakan, tak ada panggilan nama. Hanya napas yang berat dan sentuhan yang menyampaikan apa yang tak sanggup diucap. Ketika semuanya mereda, Dina bertanya pelan, apa kita akan terus ngemprut, Mas? Fandi terdiam, lalu menjawab jujur, aku gak tahu. Tapi selama kamu menginginkanku, aku akan datang. Dina mengangguk. Meski hatinya bergetar, ia tahu yang mereka jalani bukan cinta yang wajar, tapi itu cinta yang tumbuh dari luka, dari kerinduan yang tak tersampaikan, dari keinginan yang tak pernah selesai. Mas, panggil Dina pelan. Jawab Fandi. Kalau nanti aku pergi, kamu akan mencariku. Fandi menatapnya lekat-lekat. Aku akan cari kamu sampai ketemu. Karena kamu bukan pelarian. Kamu rumah lain yang pernah aku miliki dan belum bisa aku lupakan. Malam itu sebelum tidur, Dina menangis dalam diam. Bukan karena menyesal, tapi karena tahu cinta mereka tidak punya tempat terang. Dan esok paginya, saat Vina sibuk menyiapkan sarapan dan ibu bercerita tentang tanaman di halaman, Fandi dan Dina duduk di meja makan seperti biasa. Tenang, ramah, dan penuh senyum. Tapi hanya mereka berdua yang tahu bahwa ada satu pintu di rumah itu yang hanya mereka yang bisa buka. Dan setiap kali terbuka, yang masuk bukan hanya tubuh, tapi juga keinginan dan rasa yang belum tuntas. Waktu terus berlalu, hari-hari berjalan seperti biasa. Rumah itu tetap penuh canda, suara masakan di dapur, dan tawa kecil Vina saat membahas pekerjaan kantornya. Tak ada yang berubah di depan. Namun, di balik senyum, ada hal-hal yang bergerak dalam diam. Rahasia yang perlahan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu mulai melewati batas. Vina seperti kebanyakan perempuan pekerja, sering tenggelam dalam laptop dan tugas kantor hingga larut. Kadang, ia duduk berjam-jam di ruang kerja kecil samping kamar tidur, headset menempel di telinga, atau sibuk membalas chat di ponsel. Saat itu, rumah terasa seperti milik Dina dan Fandi saja, dan keduanya mulai berani. Suatu malam, saat Vina sibuk dengan presentasi di ruang kerja, Dina sedang di dapur mengambil air. Fandi tiba-tiba datang dari arah belakang. Tak ada kata, hanya tatapan. Tapi dari tatapan itu saja, Dina tahu maksudnya. Kamu gak takut? Bisik Dina pelan sambil menatap ke arah ruang kerja Vina yang lampunya masih menyala. Fandi mendekat pelan, suaranya dalam dan tenang. Takut, tapi lebih takut kehilangan kamu. Dina tersenyum kecil, tapi sorot matanya resah. Fandi mendekat lagi, menyentuh tangannya.
Sentuhan itu sejenak membuat waktu berhenti. Mereka berdiri di antara meja makan dan dapur. Hanya tembok tipis memisahkan mereka dari Vina. Aku ngerasa kayak mimpi, bisik Dina. Dulu aku hanya bisa ingat, sekarang aku bisa merasakannya lagi. Fandi menatap dalam. Karena memang bukan mimpi, ini nyata dan kamu nyata. Dan malam itu, lagi-lagi mereka ngemprut dalam suasana yang tak pantas, tapi tak terelakkan. Dalam diam mereka menyatu, seolah waktu mencair, seolah tak ada batas. Saat semuanya selesai, mereka kembali ke kamar masing-masing. Vina tak tahu apapun. Ia bahkan memuji Fandi karena tetap menemaninya sampai larut malam. Kebiasaan itu berulang. Terkadang saat Vina pergi belanja atau sedang tidur lelap karena kelelahan, Fandi menyelinap ke kamar Dina. Tak selalu untuk menyentuh, kadang hanya untuk berbicara. Aku merasa damai kalau dekat kamu, ucap Fandi suatu malam ketika mereka hanya berbaring berdampingan. Dina memalingkan wajah. Kamu bilang begitu, tapi kamu tetap tidur sama kakakku. Fandi terdiam. Aku harus jujur, Vina baik, tapi hatiku masih tertinggal di kamu. Aku gak bisa bohong. Dina menoleh. Kamu sadar gak kalau kita makin gila, makin berani? Dulu cuma di kamarku, sekarang kamu mengemprutku di mana-mana. Fandi tersenyum tipis. Karena aku udah gak tahan menyimpan ini sendiri. Aku pengen ngeprut kamu dimanapun aku ada. Puncaknya terjadi ketika suatu malam. Hujan turun deras, petir menyambar sesekali. Listrik rumah sempat mati beberapa menit. Vina yang saat itu sedang lelah, langsung tertidur lebih awal. Fandi duduk di ruang tengah, memandangi hujan lewat jendela. Dina datang dari arah dapur, membawa selimut kecil. Saat ia melihat Fandi di sofa, ia hendak kembali ke kamar, tapi Fandi menahannya. Temani aku sebentar, ucapnya. Ini terlalu berbahaya, Mas, bisik Dina. Tapi kita gak ngemprut, kita cuma duduk, jawab Fandi. Dina ragu, tapi kemudian duduk juga. Petir menyala di luar, membuat ruangan remang-remang itu terlihat lebih gelap. Fandi menatap wajah Dina, lalu mendekat. Kamu makin cantik, ucapnya pelan. Kamu makin berani, jawab Dina sambil tersenyum. Karena aku merasa kita gak akan bisa pura-pura selamanya, ujar Fandi. Dina menunduk. Kita ini salah, Mas. Tapi perasaan kita benar, balas Fandi. Hening mengisi ruangan, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Lalu, Fandi mengusap tangan Dina perlahan. Kalau kamu mau, malam ini bukan cuma kita berbagi rindu, tapi kita berbagi keberanian, bisik Fandi. Dina menatap mata Fandi lekat-lekat. Ia tahu apa artinya. Ia tahu jika ia mengiyakan, maka semua akan berubah lebih jauh dari sebelumnya. Tapi saat itu, ia tak bisa menyangkal. Ia ingin ngemprut. Dan malam itu, di ruang yang seharusnya menjadi tempat berkumpul keluarga, mereka kembali larut dalam kegilaan. Tak ada suara keras, tak ada panggilan manja, hanya napas yang berat dan tubuh yang saling menguatkan. Pelan, penuh hati-hati, tapi mereka saling mengerti satu sama lain. Mereka telah dimabuk asmara yang dulu hilang. Mereka telah larut dalam suatu keberanian. Mereka sadar kalau Vina itu tidurnya selalu lelap, apalagi dia sedang kecapekan. Dan setelah pengemprutan usai, mereka hanya duduk berdua. Dina menyandarkan kepala di bahu Fandi. Kamu percaya takdir? Tanya Dina. Sekarang aku percaya bahwa beberapa takdir datang dalam bentuk cobaan, jawab Fandi. Dan kita? Dina menggantungkan pertanyaan. Kita adalah takdir yang dipilih dengan perasaan, bukan dengan kepala, ucap Fandi pelan. Mereka kembali ke kamar masing-masing. Rumah tetap sunyi. Vina tetap tertidur dengan damai. Tapi dalam hati Dina, badai justru makin menggila.
Beberapa hari kemudian, saat Vina sedang menyetrika pakaian, ia sempat berkata santai, "Mas, Dina akhir-akhir ini makin sering kelihatan ceria ya. Kamu juga kelihatan lebih kalem." Fandi hanya tersenyum. "Mungkin karena kita semua lagi butuh suasana tenang." Vina mengangguk, tak mencurigai apapun. Tapi Dina yang mendengar percakapan itu dari balik pintu kamar, merasa dadanya dicekik pelan. Ada bagian dari dirinya yang ingin berhenti. Tapi bagian lainnya terlalu dalam tenggelam. Dan dalam hati kecilnya, Dina tahu semakin mereka berani, semakin besar pula kemungkinan segalanya akan terbongkar. Namun, di balik semua itu, Dina juga tahu satu hal. Ia telah terjerat. Fandi terlalu dalam untuk bisa pergi. Suatu malam, Dina duduk di tepi tempat tidur, memandangi pantulan wajahnya sendiri di cermin kecil di meja rias. Wajah yang terlihat tenang, tapi sebenarnya menyimpan badai. Rasa bersalah memang sering datang, tapi tak pernah cukup kuat untuk menahan sesuatu yang sudah terlalu dalam. "Aku tahu ini salah," bisik Dina dalam hati. "Tapi kenapa aku justru merasa bersemangat saat bersamanya?" Kepalanya menunduk. Di dalam dada ada benturan antara hati dan keinginan. Namun, di antara semua rasa itu, ada satu hal yang ia sendiri tak bisa bantah. Fandi bukan hanya orang pertama yang menyentuh hatinya, tapi juga satu-satunya yang benar-benar bisa memahami sisi terdalam dirinya. Termasuk sisi yang tak pernah ia tunjukkan ke siapapun. Dan ia tahu, begitu pula sebaliknya. Beberapa hari sebelumnya, saat Vina tertidur lebih cepat karena kelelahan bekerja seharian, Dina sedang duduk di teras belakang, membiarkan angin malam membelai rambutnya. Fandi datang menyusul diam-diam, membawa 2 cangkir teh hangat. "Kukira kamu belum tidur," ucap Fandi menyodorkan cangkir. Dina menerima lalu tersenyum tipis. "Kamu juga gak bisa tidur?" Fandi duduk di sampingnya. "Banyak yang dipikirin." "Termasuk aku?" tanya Dina. Fandi menatapnya sejenak. "Selalu kamu." Suasana diam sejenak. Lalu Dina melirik dengan senyum malu-malu. "Mas," bisiknya pelan. Apa kamu gak pernah menyesal?" Fandi menggeleng. "Kamu yang buat aku merasa hidup. Bahkan di tengah semua kesalahan ini, kamu tetap jadi bagian terbaik dari yang aku rasakan." Dina menunduk, pipinya memerah. "Kamu bahaya, Mas. Suka ngomong yang bikin aku makin gak bisa nolak." Fandi tertawa pelan. "Kamu juga bahaya. Satu tatapan aja aku udah lupa siapa diriku." Setelah lama diam, tiba-tiba Fandi menoleh, lalu berkata dengan suara hati-hati, "Tapi jujur, aku punya satu fantasi, tapi kamu mungkin akan marah dengarnya." Dina menatapnya curiga, lalu tersenyum geli. "Fantasi apa?" Fandi ragu, tapi akhirnya ia berani berkata, "Pernah nggak kamu bayangin kita ngemprut saat Vina tidur di kamar yang sama?" Dina terkejut. Bibirnya sedikit terbuka, lalu dengan cepat menoleh ke arah jendela, seolah takut ada yang mendengar. "Kamu gila," bisiknya. Fandi menatap serius. "Mungkin, tapi itu cuma bayangan. Karena kamu itu seperti mimpi yang gak bisa aku sentuh terang-terangan. Jadinya aku ingin kamu, bahkan saat kamu tak seharusnya di dekatku." Dina tersenyum canggung, tapi hatinya bergetar. Ada bagian dari dirinya yang terkejut, namun ada juga yang merasa anehnya tergoda. "Kalau sampai ketahuan kita sedang ngemprut, gimana?" katanya pelan. "Makanya gak harus benar-benar terjadi," ucap Fandi. "Tapi kamu tahu, setiap kali kamu lewat dekatku waktu Vina ada, aku nyaris gila." Dina menatap teh di tangannya. "Kamu suka main api, Mas?" "Kita berdua sama," jawab Fandi menggoda. "Dan jujur, kalau feelingnya lebih dari yang kamu kira." Dina menoleh dan tersenyum miring. "Jangan tantang aku, nanti kamu menyesal." Fandi membalas dengan lirikan tajam. "Aku malah harap kamu nerima tantangannya." Malam-malam berikutnya,
Hubungan mereka menjadi semakin sunyi, tapi menggigit. Ada kedekatan yang terasa makin berani. Bahkan ketika Vina ada di rumah. Mereka sempat berbagi sentuhan kecil. Sebuah genggaman cepat di dapur, bisikan lirih di lorong, bahkan pandangan genit saat bertemu mata di ruang makan. Dina tak bisa membohongi diri lagi. Ada sisi dalam dirinya, sisi yang tersembunyi rapat bertahun-tahun yang kini menemukan jalan keluar. Ia bukan hanya mencintai Fandi, tapi ia juga haus akan perhatian, sentuhan, dan kemperutan yang hanya pria itu bisa berikan. Dan Fandi makin sulit menahan diri. Ia mulai gelisah bila Dina menjauh barang sehari. Ia mulai memeriksa waktu, mencari celah, menghitung kapan Vina sibuk dan kapan Dina sendirian. Rasanya seperti kecanduan, tapi bukan hanya pada tubuh, lebih pada jiwa. Suatu malam, di dapur, saat Vina tengah menelepon klien di ruang kerja, Dina sedang mencuci gelas. Fandi berdiri di belakangnya, diam-diam mendekat. "Kamu makin bikin aku gila tiap hari," bisik Fandi. Dina tertawa kecil. "Pelan-pelan mas, jangan mulai lagi." Fandi mendekat. "Aku gak pernah selesai sama kamu, rasanya kamu itu candu." Dina berhenti mencuci, menunduk lalu menatap ke arah cermin kecil kulkas yang memantulkan wajah mereka berdua. "Kita udah terlalu jauh mas," ucapnya pelan. "Tapi gak bisa berhenti," sahut Fandi. "Karena cuma kamu yang buat aku ngerasa utuh." Dina mengangguk pelan. Dalam batinnya, ia tahu mereka sudah melewati batas. Tapi pada titik ini, logika sudah tidak sepenuhnya berperan. Ia tahu lambat laun semuanya akan terbongkar. Tapi malam demi malam, selama masih ada kesempatan, selama pintu-pintu masih tertutup dan rumah tetap sepi, mereka tetap akan kembali pada satu sama lain. Bukan karena berani, tapi karena terlalu dalam. Hingga pada suatu malam, hujan baru saja reda. Udara dingin menyelinap masuk dari celah-celah jendela, membawa ketenangan palsu ke seluruh rumah. Vina sudah lebih dulu masuk kamar dan tertidur karena kelelahan seharian bekerja. Lampu kamar mereka redup, hanya menyisakan cahaya kecil dari meja samping tempat tidur. Fandi masuk perlahan. Seperti biasanya, ia mendapati Vina sudah terlelap dengan selimut menutupi tubuhnya hingga leher. Napasnya teratur, tak ada tanda-tanda bahwa malam itu akan jadi malam yang berbeda. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka sedikit. Sosok Dina muncul dalam bayangan matanya, menatap Fandi dengan ragu, tapi juga dengan keberanian yang tak biasa. "Aku di sini," bisik Dina nyaris tak bersuara. Fandi menoleh, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia bangkit dari duduknya di sisi tempat tidur dan berjalan pelan ke arah Dina, lalu menggenggam tangannya. "Kamu yakin?" bisiknya sangat pelan. Dina menelan ludah. "Aku takut, tapi aku juga tahu ini yang kamu mau. Dan aku juga..." Ia tak melanjutkan, tapi tatapannya cukup jelas. Mereka berjalan pelan menuju sisi tempat tidur yang kosong. Sisi yang biasa dibiarkan kosong bila Vina tidur lebih awal. Dina berbaring, hati-hati menjaga jarak sejauh mungkin dari tubuh Vina yang tertidur lelap. Ia tak berani mengeluarkan suara. Bahkan napasnya pun ia tahan. Fandi duduk di sisi tempat tidur. Tatapannya berpindah dari Dina ke Vina, lalu kembali ke Dina. "Satu suara saja bisa membuat semuanya berakhir," bisik Fandi. Dina menunduk, wajahnya tegang. Fandi menyentuh jemarinya perlahan, sangat hati-hati. "Malam ini, aku pengen tahu rasanya dekat sama kamu, sekaligus dekat dengan Vina." Dina menatap langit-langit, jantungnya berdetak lebih cepat. "Kamu bahaya. Kamu bisa bawa aku ke tempat yang gak bisa aku hindari," ucap Dina. "Dan kamu selalu datang ke tempat itu," jawab Fandi. Matanya menatapnya dalam. Beberapa menit berlalu.
Kamar tetap sunyi. Vina masih tertidur di sisi lain. Di sisi lainnya, Dina dan Fandi hanya saling menggenggam tangan, saling menarik napas panjang, dan berjuang menahan diri dalam kedekatan yang terlalu sempit untuk dibilang aman. Fandi membungkuk pelan, mendekatkan wajahnya ke telinga Dina. "Aku bisa dengar degup jantungmu," bisiknya. "Kamu gemetar." "Karena aku sadar ini sudah terlalu jauh," sahut Dina dengan napas pendek. "Tapi aku juga sadar aku gak bisa mundur." Dan malam itu, tanpa kata lebih lanjut, mereka larut dalam kesunyian yang nyaris membutakan logika. Tak ada suara, tak ada gerakan yang mencolok, tapi kehadiran mereka satu sama lain, begitu dekat, di tempat yang tak seharusnya, sudah cukup membuat udara kamar itu menjadi sangat berat. Mereka berdua tidak tahan dan berjalan ke kamar mandi. Mereka melakukan pengemperutan dengan penuh hati-hati, tanpa suara dan tanpa banyak gerakan mencolok. Tak butuh waktu lama untuk semuanya selesai. Mereka saling paham, mereka saling mengerti satu sama lain. Ketika semuanya usai, atau setidaknya ketika keberanian itu surut, Dina perlahan bangkit, kembali ke kamarnya dengan langkah pelan seperti bayangan. Fandi duduk sebentar, menatap Vina yang masih terlelap. Ada perasaan bersalah, tapi juga ada gejolak yang sulit ia kendalikan. Keesokan paginya, meja makan kembali dipenuhi obrolan ringan. Vina membuatkan teh seperti biasa. Ibu sibuk menata bumbu dapur, dan Dina duduk seperti tak ada yang terjadi malam sebelumnya. "Mas, kamu tidur nyenyak semalam?" tanya Vina sambil tersenyum. Fandi menatap Dina sekilas, lalu menatap Vina. "Cukup, cuaca dingin, bikin makin nyenyak." Dina menahan napas, lalu tersenyum kecil. "Iya, semalam dingin banget ya, sampai-sampai kayak susah gerak." Vina tertawa kecil tak menyadari apapun. Tapi di balik semua tawa pagi itu, ada kesadaran baru yang muncul di hati Dina. Sekali mereka melewati batas itu, tak ada jalan kembali yang benar-benar bersih. Dan 1 detik saja, ketidakhati-hatian bisa menghancurkan seluruh dunia yang mereka kenal. Hari demi hari, batas-batas itu dilanggar. Ruang-ruang di rumah itu, yang dulunya penuh kenangan keluarga, kini perlahan berubah menjadi tempat rahasia antara 2 insan yang larut dalam pengemperutan. Di dapur, ruang tamu, bahkan kamar mandi, mereka semakin berani. Tak lagi sebatas sembunyi di balik pintu malam. Kini siang hari pun bisa menjadi kesempatan jika Vina sibuk atau keluar sebentar. Dalam pelukan itu, dalam sentuhan-sentuhan berbahaya itu, mereka merasa hidup. Terbang tinggi, lupa bumi tempat mereka berpijak. Suatu siang, saat Vina pergi belanja ke pasar dan ibu mereka sedang tidur di kamar, Dina sedang membereskan lemari dapur. Fandi menghampiri dari belakang. Ia tak perlu berkata-kata, Dina sudah tahu maksudnya. "Kita terlalu sering ngemprut ya," bisik Dina dengan senyum setengah malu, setengah menantang. Fandi menatapnya dengan tatapan dalam. "Tapi tiap kali kamu deket, aku ngerasa baru pertama." Dina tertawa pelan. "Kamu pandai merayu." "Aku cuma jujur, kamu yang buat aku begini, dan jujur saja aku gak mau berhenti." "Kalau Kak Vina tahu gimana?" Fandi mendekat, suaranya rendah. "Selama kita hati-hati, gak akan ada yang tahu. Dunia ini cuma milik kita saat mereka gak lihat." Dina terdiam sejenak, hatinya berdebar, tapi kali ini ia tidak mundur. Ia justru menyambut pelukan itu, membiarkannya bertahan, menikmati kebersamaan yang hanya bisa terjadi di balik ketidaktahuan orang lain. Namun, tak ada yang benar-benar bisa disembunyikan selamanya. Siang itu, mereka tak tahu bahwa ibu mereka, yang sudah beranjak tua dan memiliki riwayat sakit jantung, bangun lebih awal dari tidurnya. Ia hendak ke dapur, hendak mengambil obat yang biasa ia minum setelah makan siang. Langkahnya pelan, tak terdengar,
Tak satu pun dari mereka menyadari suara sandal pelan dari lorong. Dan ketika tirai dapur terbuka, waktu berhenti. Ibu berdiri membeku, matanya membelalak, napasnya tercekat. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. 2 anak yang ia cintai, 1 menantu yang ia hormati, dalam posisi ngemprut. "Ibu!" teriak Dina, yang langsung terpisah dari Fandi dan berusaha menghampiri. Namun, ibu sudah mundur 2 langkah, wajahnya pucat, tangannya memegangi dada. "Astaga, kalian ngapain?" Ia terjatuh sebelum sempat mengucap kalimat berikutnya. Tubuhnya terbanting ke lantai dengan suara keras. "Ibu!" Fandi segera berlari dan memeluk tubuh itu, mencoba menyadarkannya, tapi napasnya sudah tersendat. Matanya kosong, jantungnya tak lagi berdetak. Dina gemetar, air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Beberapa jam kemudian, rumah yang dulu hangat itu berubah menjadi tempat duka. Vina menangis terseduh di pelukan tetangga. Para kerabat berdatangan. Tapi hanya Dina dan Fandi yang tahu. Mereka bukan sekedar berduka, mereka tenggelam dalam penyesalan yang dalam. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe Tinta Pena Story agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik lainnya. Dan satu lagi, bantu like video ini sampai 250 like agar admin semakin bersemangat menghibur teman-teman semua.